Oke, teman-teman, agenda hari ini ya, kita terkait tentang penulisan ya, hasil PBL (Project Based Learning) sudah kita yang sudah teman-teman lakukan sebelumnya gitu. Ini ada sebuah contoh tentang penulisan artikel ya. Di e-learning juga sudah saya sampaikan template. Jadi sebenarnya pertama kali ketika teman-teman menulis artikel ini, tentunya teman-teman sudah melakukan studi kasus gitu ya, sehingga sudah ada data atau yang lainnya. Tapi ketika teman-teman sampai saat ini misalkan belum melakukan studi kasus, teman-teman juga bisa menulis minimal sampai metode ya, karena biasanya ada pendahuluan kemudian metode. Nah, setelah itu di tugas nanti untuk pertemuan kali ini adalah teman-teman membuat draft artikel gitu ya. Membuat draft artikel di mana formatnya sudah saya sampaikan di e-learning kayak gitu. Nah, kemudian ketika teman-teman itu sudah punya jurnal yang dituju gitu ya. Cara mencari jurnal yang dituju juga sudah saya sampaikan di tautan materi di e-learning ya. Nah, ini ada sebuah contoh dari integrasi jurnal ilmiah teknik industri ya tahun 2006. Jadi secara umum sebuah jurnal itu nanti akan terdiri dari judul gitu ya. Nah, harapannya judul ini apa? Judul ini yang menarik, yang unik. Nah, bisa dilihat di template ini ya. Nah, di sini ada title gitu ya. Title ini harus mendeskripsikan isi dari artikel. Jadi harapannya orang baca judul itu juga sudah mengerti, oh isinya nanti tentang kayak gini, kayak gitu ya. Jadi baca judul sudah tahu kontennya nanti seperti apa. Nah, menulis artikel untuk jurnal tertentu itu seperti apa ya? Satu jurnal dengan jurnal lain itu akan memiliki format yang berbeda kayak gitu. Atau misalkan teman-teman ke bertamu ke rumah seseorang, mungkin rumah satu dengan rumah lain itu juga punya aturan yang berbeda. Nah, termasuk di sini. Aturan itu biasanya dibuat dalam bentuk format. Jadi format satu artikel, satu jurnal dengan jurnal lain tentunya berbeda. Dan kita mengirimkannya harus sesuai dengan jurnal yang dituju. Ada yang satu kolom, ada yang ada literatur reviewnya, ada yang tidak ada, dan lain sebagainya. Tetapi secara umum nanti judul isinya kurang lebih ya judul, autor atau penulis, kemudian abstrak, pendahuluan, kemudian metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan, kemudian daftar pustaka. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, pertama judul tadi mendeskripsikan sebagai contoh ini judulnya perencanaan produksi dengan metode simplex untuk maksimalkan keuntungan. Nah, berarti sudah jelas ya, berarti nanti perencanaan produksi, gitu kan, menggunakan metodenya simplex, tujuannya untuk maksimalkan keuntungan. Kemudian dia melakukan studi kasusnya di mana. Jadi dari judul ini kita sudah tahu juga isi dari artikel ini kayak gitu. Sudah menggambarkan isi dari artikel. Nah, kemudian yang kedua adalah autor ya. Autor itu penulis. Cara penulisan autor bisa jadi berbeda-beda ya. Nah, biasanya ada seperti ini, bisa diikuti, ada nama penulis pertama, penulis kedua, penulis ketiga, dan seterusnya kayak gitu. Ada yang sini, ini satu ini berarti menunjukkan afiliasinya ya, berarti dia prodi teknik industri kayak gitu. Ini prodi teknik industri Fakultas Teknik. Ini 2, 3 ini kan sebenarnya afiliasinya sama. Jadi ada yang menulis ini 1, ini 2, ini 2 kayak gitu. Tapi ini ditulis 1, 2. Intinya di sini tuh menerangkan afiliasinya kayak gitu. Nah, teman-teman nanti kalau di sini prodi teknik, jadi prodi dulu ya, prodi sistem informasi, fakultas ilmu komputer, Universitas Duta Bangsa. Nah, gitu. Penulis pertama, kedua, ketiga, nanti saya yang keempat
di terakhir sini Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Duta Bangsa. Nah, biasanya selain afiliasi di sini ada email, kayak gitu ya, ada email. Nanti teman-teman bisa melihat contohnya seperti ini ya. Nah, ini ada email. Nah, kebetulan ini adalah paper yang sudah dikirimkan ke saya dari teman A2 ya. Kemudian sudah saya review kayak gitu. Oke teman-teman, setelah author biasanya di sini ada kemudian abstrak gitu ya. Abstrak ini berisi tentang ringkasan dari artikel. Jadi abstrak itu berisi ringkasan dari artikel. Terdiri dari tujuan, gitu ya, tujuan atau mungkin permasalahan dari penelitian, kemudian metode penelitiannya, hasil dan diskusinya, kemudian kesimpulannya kayak gitu. Nah, implikasi dari di sini biasanya kemudian juga bisa menunjukkan rekomendasinya kayak gitu. Atau implikasi itu misalkan penelitian ini memiliki kontribusi pada bidang ini kayak gitu. Atau ke depan penelitian ini bisa dilakukan untuk apa-apa kayak gitu ya. Biasanya di sini juga dibatasi katanya ya. Nah, nanti bisa dilihat berapa, 150 sampai 250 atau seterusnya. Nah, kemudian abstrak ini ya, abstrak tidak berisi tentang background informasi, tabel, figur, equation, bibliografi, dan lain sebagainya. Maksudnya di tabel ini ya clear hanya teks, gitu. Nggak ada gambar, nggak ada persamaan, dan lain sebagainya. Jadi ketika pun itu harus ada, maka itu harus diterjemahkan ke dalam sebuah teks tulisan. Ya. Nah, setelah abstrak, biasanya ini ada keyword. Ya. Keyword itu kata kunci. Biasanya terdiri 3 sampai 5. Jadi keyword itu ya kata, kata kuncinya. Yang terkait dengan isi atau artikelnya gitu ya teman-teman. Nah, ini bisa dilihat di sini. Nah, ini abstraknya ya. Penelitian ini dilakukan di, berarti ini tempatnya tujuan, nah berarti ada tujuannya, tujuan penelitiannya tadi. Nah, kemudian di sini ada variabel. Variabel bisa dikatakan sebagai metode ya. Nah, kemudian ada hasil gitu kan. Nah, kemudian ada hasil ya, semuanya ini hasil nah, misalnya kayak ini. Berarti ada tujuan, metode, hasilnya hampir mirip semuanya. Di artikel yang lain ini juga ada judul, nama, abstrak juga. Tujuan ini bertujuan untuk, ini kan tujuan. Metode analisisnya, nah, gitu. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan metode apa kayak gitu ya. Ini metodenya. Kemudian hasilnya apa kayak gitu. Kemudian ini kayak rekomendasinya gitu kan. Jadi pas kan ada. Nah, tujuan apalagi metode, kemudian hasil, dan ini adalah kata kuncinya gitu ya. Masuk di sini. Ini kata kuncinya. Linear programming, metode simplex, POM, QM, dan seterusnya gitu. Nanti Inggrisnya bisa disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Nah, setelah abstrak, biasanya kita ke pendahuluan ya, introduction. Introduction ini menunjukkan apa yang kita pahami atau kita ketahui dari penelitian sebelumnya. Jadi makanya dari pendahuluan itu biasanya berisi dari referensi-referensi atau artikel atau apa ya, maka nanti akan kita citasi. Citasi itu dikutip gitu ya. Kemudian kita mendefinisikan pentingnya penelitian kita. Kemudian ada literatur review. Kemudian ada research question atau pertanyaan riset, artinya apa yang ingin digali dari penelitian itu. Nah, di dalam pendahuluan ini kita harus mencari jurnal-jurnal yang relevan, gitu ya. Nah, dan
untuk apa ya, menjembatani permasalahan gitu. Jadi harapannya di sini ada gap, ada permasalahan yang ingin kita selesaikan. Nah, bisa dilihat di sini dari pendahuluan ini biasanya diceritakan dari umum ke khusus ya, sektor industri ya kan berarti umum ya. Kemudian di sana membutuhkan perencanaan agar berjalan secara lancar. Kemudian kondisi era pasar bebas, nah gitu ya. Membutuhkan efektivitas, tujuan efektivitas. Nah, kemudian tentunya efektivitas itu juga harus masuk ke dalam UMKM, nah kayak gitu. Kemudian menceritakan UMKM-nya, gitu kan? Kemudian masalahnya apa UMKM ini? UMKM ini karena masih kecil menengah maka belum dilakukan perhitungan perencanaan produksi yang baik agar mencapai solusi untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Berarti kan ini masalah. Solusi dari permasalahan ini, nah pemecahan masalah yang berkaitan dengan optimasi tadi menggunakan linear programming kayak gitu ya. Jadi kondisi umum mengkerucut, kemudian dibawa ke tempat UMKM. Dari tempat UMKM itu kemudian atau di tempat studi kasus yang nggak harus UMKM, masalahnya apa, nah, masalah apanya itu diselesaikan dengan apa, gitu, gitu teman-teman ya. Jadi dalam menulis apa ini pendahuluan kayak gitu. Nah setelah pendahuluan selanjutnya kemudian ke metode gitu ya. Metode ini adalah menjelaskan riset desainnya atau tahapannya dan pengolahan analisis datanya dan lain sebagainya. Intinya secara umum metode itu adalah tahapan penelitiannya seperti apa. Kemudian metode analisisnya bagaimana. Nah, bisa kita lihat ya dari contoh. Ini metode penelitian ini dilaksanakan di orang tabu. Ini berarti dia menceritakan tentang objeknya, objek penelitiannya. Nah, di sini dia juga bercerita studi pendahuluannya dulu, gitu ya. Kemudian dirumuskan masalahnya. Jadi mungkin satu penulis dengan penulis lain bisa jadi berbeda karena memang punya style atau gaya nulis. Jadi yang penting tidak lepas dari kaidah atau panduan dari artikel yang dituju ya. Nah, gitu. Ini ada metode pengumpulan data, metode pengolahan datanya, kayak gitu ya. Kemudian metode analisisnya juga diceritakan, kayak gitu. Nah, bisa sampai seperti itu teman-teman. Bisa juga di tempat yang lain bisa kita lihat. Oke, nah, kalau secara pendahuluan ini hampir sama ya. Umum, tempat CV-nya, kemudian masalahnya. Nah, ini ada landasan teori di jurnal lain. Di tempat tadi kan nggak ada. Jadi belum tentu sama satu jurnal dengan jurnal. Kemudian metode. Ini kan ini masih gabung-gabung juga. Langkah awal, nah ini tahapannya ini. Keterangan dan sebagainya ya. Jadi poinnya apa di sini? Poinnya adalah teman-teman harus memilih dengan bijak ya. Kira-kira menggunakan yang mana, referensi yang mana yang paling tepat dan paling baik. Saya kira apa metode contoh yang satu ini lebih clear ya daripada yang sebelumnya tadi kayak gitu. Yang sebelumnya ini tadi. Oke, itu untuk metode teman-teman, untuk metode ya. Nah, kemudian untuk metode ini seperti itu. Kayak gitu ya. Nah, setelah metode, maka tahapan selanjutnya adalah result and discussion. Di result and discussion ini biasanya menunjuk
menunjukkan hasil apa yang kita dapatkan, bisa dalam bentuk pembahasan teks, tabel, gambar, dan berbagai hal lainnya. Nah, tabel, gambar, dan lain sebagainya itu kita juga harus mengikuti panduan, misalkan kayak gini. Jadi satu jurnal dan jurnal lain bisa berbeda. Ini ya, contoh nulis tabelnya kayak gini, maka kita nanti juga harus ngikutin ya. Model garis-garisnya, model mana yang di bold, berapa ukurannya, dan lain sebagainya. Termasuk gambarnya kayak gitu. Nah, di dalam implementasinya bisa dilihat di sini hasil dan pembahasan. Ini mebel diceritakan tempatnya tadi ya, kemudian pengumpulan datanya, ini tabel-tabel datanya, kayak gitu ya. Nah, tabel datanya, kemudian perjalanan produksinya ya, biaya produksi, tabel lama produksi, kemudian membuat model linear programmingnya, kayak gitu. Jadi kalau membuat model, berarti ada permasalahan ya, secara prinsip ada permasalahan, kemudian diidentifikasi, mana itu tujuan, mana itu batasan, dan lain sebagainya. Kemudian dibuat modelnya. Nah, ini modelnya kompleks teman-teman. Jadi kalau melakukan studi kasus itu harusnya modelnya nggak batasannya nggak hanya 2, nggak hanya 3, gitu. Jadi akan lebih kompleks kayak gitu ya, seperti bisa dilihat di paper ini. Nah, setelah tahapan itu kemudian menentukan tujuan, kemudian mengolah ya, menggunakan metode Simplex-nya. Tahapan-tahapannya bisa dilihat seperti ini ya. Nah, kayak gitu. Dalam pengolahan ini kayak gitu, nah tentunya di akhir nanti akan ada analisis teman-teman. Nah, setelah tabel-tabel ini hasil pengolahannya. Nah, dari hasil pengolahannya dianalisis. Dari hasil perhitungan menggunakan metode Simplex, maka pembahasan penelitian ini adalah, nah ini kan berarti dibahas kan, jumlah produksi dan keuntungannya diceritakan, kayak gitu. Kemudian sumber dayanya juga dilihatkan, berarti ini kayak semacam analisis sensitivitas itu loh, nah, kayak gitu ya, yang bisa kita pelajari. Kemudian kapasitasnya, dan seterusnya. Nah, dari hasil ini kemudian dari hasil optimalisasi dengan metode Simplex diketahui berarti masih ada berapa sumber daya yang tersisa. Nah, berarti kan kayak metode kayak analisis sensitivitas yang sudah kita pelajari dulu itu. Oleh karena itu, mungkin ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi mebel itu untuk pembelian bahan baku berikutnya. Nah, kayak gitu ya. Jadi nyambung ya harapannya ya. Nah, kemudian atau bisa juga menambah persediaan yang lain biar keuntungannya lebih meningkat kayak gitu. Seperti pembahasan waktu analisis sensitivitas kan. Setelah pembahasan itu selesai, kemudian tahap selanjutnya yaitu ini ya, ucapan terima kasih ini sebenarnya. Conclusion dulu, conclusion. Conclusion ini menjawab pertanyaan atau menjawab tujuannya. Bisa dilihat ini. Berdasarkan tujuan dan hasil perhitungan yang dilakukan, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa kayak gitu ya, perhitungan manual dengan tabel Simplex maupun software diketahui bahwa produksinya ini jumlahnya dia mampu memberikan keuntungan sekian. Nah, kayak gitu ya. Oke. Jadi itu kesimpulannya. Nah, poin penting juga nanti akan ada ucapan terima kasih kalau ada. Misalkan ucapan terima kasih diberikan kepada tempat ya, studi kasus atau yang lainnya kayak gitu. Kemudian tahapan selanjutnya adalah reference. Referensi ini berarti cara penulisannya ada yang model apa, ada yang model IEE kayak gitu. Ada yang model kayak gini kan beda ya. Nah, teman-teman nanti mengikuti jurnalnya, model penulisannya model yang gimana. Kalau model seperti ini, satu, berarti bisa dilihat urutannya nanti 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Di atas bisa kita lihat yang satu itu yang mana. Oh, ini kok nggak ada citasinya ya? Ini perlu dicek teman-teman. Harusnya satu itu muncul kayak gini.
itu tadi munculnya kayak ini ya. Nah, harusnya satu tadi munculnya kayak ini loh. Ada satu, dua kayak gitu. Iya, ada satu, dua. Nanti di bawah juga ada satu, dua. Nah, ini loh. Ini satu, dua. Walaupun penulisannya ini belum tepat ya. Harusnya kayak yang tadi. Kayak gitu teman-teman dalam penulisan reference. Model penulisan reference juga berbeda-beda. Bisa jadi modelnya kayak ini. Mana ini ya. Menurut si Jintak. Nah, kayak gini. Menurut ini. Kayak gini. Nah, tentunya di sini harusnya ada di belakang si cinta, kadang nggak, oh ada si cinta kayak gitu kan. Nah, kayak gitu ya. Ini penulisan artikel. Eh, itu tahapan akhir. Setelah selesai, tentunya teman-teman bisa apa ya? Nanti dikumpulkan, kayak gitu ya. Nanti bikin draftnya dulu, dikumpulkan. Nanti minggu depan akan kita review. Nah, hasil reviewnya nanti akan seperti ini ya teman-teman. Contohnya kayak gitu. Saya akan memberikan masukan-masukan terkait yang teman-teman kerjakan kayak gitu. Oh, ini formatnya seperti apa dan lain sebagainya. Sebaiknya teman-teman sudah punya jurnal yang dituju mungkin ya, biar tidak dua kali kerja. Kalau teman-teman pakai template ini kan berarti nanti harus mengubah lagi sesuai jurnal yang teman-teman tuju kayak gitu. Tapi kalau sudah sesuai dengan jurnal yang teman-teman tuju, nah itu tentunya tidak perlu mengubah lagi. Oke teman-teman, saya kira itu untuk cara penulisan. Silahkan sesi selanjutnya kalau ada pertanyaan atau yang lainnya dari teman-teman, monggo. Ya, persilahkan. Ada pertanyaan teman-teman? Silahkan. Halo, sudah jelas apa gimana ini? Jelas, Pak. Oke ya, berarti ada pertanyaan atau yang lainnya? Mungkin kalau nanti pas waktu penulisannya gitu, Pak, kan biasanya kalau waktu ngerjain tiba-tiba ada yang itu, nanti mungkin tanyanya pas itunya, Pak. Pas percayanya. Oke ya, teman-teman nanti silahkan tanya lewat WA 24 jam boleh ya tanyanya. Jawabnya ya insya Allah lah. Jawab semua. Boleh pakai gambar, kemudian dikirim atau mungkin voice note atau yang lainnya monggo kayak gitu. Kalau belum dijawab ya tanya lagi ya itu diingatkan. Itu mungkin ya Mbak Miftah ya. Mbak Miftah kan kadang dulu sering tanya ya kayaknya waktu materi-materi dulu ya. Ada pertanyaan lagi monggo silakan dari teman-teman. Kalau terkait mencari artikel nggak masalah ya teman-teman ya. Pesan saya kalau mencari artikel itu ada yang berbayar, ada yang enggak. Pertama, uh, ini kan harus terindeks Google Scholar, maka teman-teman bisa mencari melalui Google Scholar atau melalui Sinta. Di artikel di apa materi yang saya sampaikan di e-learning itu sudah ada, bisa dilihat. Dari materi itu kemudian teman-teman sesuaikan ya. Dilihat dari jurnalnya itu berbayar atau tidak. Kayak gitu. Jangan sampai submit yang kira-kira teman-teman terlalu berat biayanya kayak gitu ya. Karena mungkin ada yang kayak jurnal yang tahun kemarin itu saya submit sama teman-teman juga seperti ini ya hasil PBL itu 150 saya cek kemarin
Oh, ini sudah 500 ya. Mungkin teman-teman kan keberatan juga kalau biayanya sampai 500.000. Tapi kalau 150, kisaran 150 saya kira juga masih bisa tercover kayak itu ya, teman-teman. Oke, saya kira itu teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Ini rekodnya tak stop ya.